Perkenalkan, nama saya Yusuf Barani dengan NRP 2187071. Jadi saya di sini akan membacakan legal opinion saya tentang mengenai kasus Dago Elos. Masuk ke permasalahan hukum yang saya permasalahkan dalam kasus ini merupakan bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara Akwo. Yang kedua itu, apakah pertimbangan hakim sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam UPA dalam perundang-undangan ini terkait. Selanjutnya mengenai pembahasan. Yang pertama itu pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Agung nomor 109 garing PK garing PDT garing 2022. Putusan MK nomor 109 PK garing PDT garing 2022 merupakan putusan kasasi antara Heri Hermawan Muller, Dodi Rusdanti Muller, Pipin Sandepi Muller, dan PT Dago Intigraha oleh Jo Budi Hartanto melawan 335 para tergugat. Sebelumnya putusan tersebut dikeluarkan terdapat putusan yang sudah ada terlebih dahulu, yaitu putusan nomor 48454 PDTG garing 2016 garing PN Bandung selanjutnya disebut sebagai putusan tingkat pertama. Putusan nomor 570 garing PDT garing 2017 garing PT Bandung selanjutnya disebut putusan tingkat banding. Dan putusan 934 garing K garing PDT garing 2019 disebut sebagai putusan tingkat kasasi. Permasalahan antar warga dan daerah Dago sebagai tergugat melawan keluarga Muller pada tahun 2016 silam dimulai dengan pengajuan gugatan oleh keluarga Muller. Dengan pokok gugatan, pembuatan melawan hukum lebih rinci lagi mengenai gugatan yang dicantumkan meminta para tergugat untuk mengosongkan tanah dan membongkar bangunan yang sudah berdiri di atasnya dengan sukarela memberikan hak sepenuhnya kepada PT Dago Intigraha atas nama Jo Budi Hartanto. Dalam gugatan tersebut, keluarga Muller menekankan bahwa mereka merupakan pemilik tanah yang sah yang mempunyai 3 bidang tanah dengan luas 6,3 hektar di Blok Dago Elos, Kelurahan Dago, Kecamatan Comblong, Kota Bandung, Jawa Barat, yang dibuktikan dengan akte Van Egidam Perpending nomor 3740, 3741, dan 3742 atas nama George Hendrik Muller. Secara lengkap, 3 bidang tanah yang dimaksud adalah sebagai berikut. Sebidang tanah negara Egidam Perpending nomor 3740 seluas 5.314 meter persegi terletak di Provinsi Bandung, di Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kecamatan Comblong, Kelurahan Dago, Blok berdasarkan akte Van Egidam atas nama George Hendrik Muller dikeluarkan oleh Rat Van Justi Bandung nomor 893 garing 1934. Yang kedua, sebidang tanah negara bekas Egidam Perpending nomor 3741 seluas 13.460 meter persegi yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kecamatan Comblong, Kelurahan Dago, Blok berdasarkan akte Van Egidam atas nama George Hendrik Muller yang dikeluarkan oleh Rat Van Justi Bandung nomor 892 garing 1934. Yang ketiga, sebidang tanah dengan nomor bekas Egidam Perpending nomor 3741 seluas 44.780 meter persegi yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kecamatan Comblong, Kelurahan Dago, Blok berdasarkan akte Van Egidam atas nama George Hendrik Muller yang dikeluarkan oleh Rat Van Justi Bandung nomor 891 garing 1934. Kemudian tanah di atas dilakukan pengoperan dan peralihan dari keluarga Muller kepada pihak PT Dago Intigraha atas nama Jo Budi Hartanto. Namun terdapat beberapa rumah yang berdiri di daerah Akwo, di mana rumah-rumah tersebut merupakan tempat tinggal warga Dago Elos, Terminal Dago, dan juga kantor pos Kecamatan Coblong. Dan atas rumah-rumah tersebut didiami secara turun-temurun dalam jangka waktu 30 sampai dengan 50 tahun dan sebagian besar telah diterbitkan sertifikat hak guna bangunan atau sertifikat hak milik. Dalam kasus ini terdapat 4 putusan yang dikeluarkan. Yang pertama itu putusan Pengadilan Negeri nomor 484 PDTG
garing 2016 garing PN Bandung berisikan mengabulkan para penggugat untuk sebagian menyatakan sah penetapan Pengadilan Agama kelas 1A Cimahi tentang silsilah keluarga Muller, menyatakan sah dan berlaga sita hak milik atas tanah negara Ejidom berbanding nomor 3740, 3741, dan 3742, menyatakan sah riwayat kepemilikan tanah yang menjadi objek sengketa, menyatakan sah Van Ejidom berbanding nomor 3740, 3741, dan 3742 atas nama George Hendrik Muller, menyatakan sah pengoporan pemasrahan yang dilakukan oleh keluarga Muller kepada PT Dago Intigraha, menyatakan para pihak penggugat berhak mengajukan permohonan hak kepada kantor pertanahan Kota Bandung, menyatakan para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, menghukum para tergugat untuk mengosongkan dan membongkar bangunan yang berdiri di atas tanah objek sengketa dan menyerahkan dengan tanpa syarat kepada PT Dago Graha. Menyatakan tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukumnya sertifikat yang serta segala surat-surat semua turunannya yang dikeluarkan oleh kantor Dago Kelurahan Dago. Menyatakan kantor pertanahan Bandung berkedudukan sebagai turut tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dan segera melaksanakan proses sertifikasi dan menerbitkan sertifikasi atas nama PT Dago Intigraha dan menghukum para tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. Selanjutnya dalam putusan kedua, yaitu putusan Pengadilan Tinggi nomor 570 garing PDT garing 2017 garing PT Bandung memperbaiki putusan tingkat pertama dengan memutuskan tidak sah atau tidak berharga dan tidak mempunyai kekuatan hukum hak sita milik atas tanah negara bekas Ejidom Perponding nomor 3740, 3741, dan 3742. Selain daripada itu, putusan hakim tingkat banding menguatkan putusan Pengadilan Negeri nomor 454 garing PDTG garing 2016 garing PN Bandung. Putusan selanjutnya putusan Mahkamah Agung nomor 934 garing K garing PDT garing 2019, yaitu membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung nomor 570 garing PDT garing 2017 garing PDT Bandung yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bandung nomor 454 garing PDTG garing 2016 garing PN Bandung. Selanjutnya putusan Mahkamah Agung nomor 109 garing K garing PDT garing 2022 membatalkan putusan Mahkamah Agung nomor 934 garing K garing PDT garing 2012 membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Negeri nomor 570 garing PDT garing 2017 garing PT Bandung dan mengadili kembali dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung nomor 454 garing PDTG garing 2016 garing PN Bandung. Adapun yang menjadi pertimbangan Hakim Agung pada tingkat peninjauan kembali adalah sebagai berikut. Yang pertama, keluarga Muller yang menjadi penggugat dalam tingkat pertama tidak melakukan konversi atas tanah-tanah milik kakeknya, sehingga tanah yang menjadi objek sengketa adalah tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Maka siapapun berhak mendapatkan hak atas tanah objek sengketa tersebut. Yang kedua, warga Dago Elas yang menjadi tergugat dalam tingkat pertama mendalilkan bahwa mereka telah melakukan pengamparan di tanah objek sengketa, tapi tidak ada bukti formil yang sah yang dapat mendukung dalil tersebut. Yang ketiga, adanya keterangan dalil lurah yang menyebutkan tidak ada satupun warga Dago Elos sebagai pengarap atau penghuni tanah objek sengketa yang mengajukan permohonan hak atas objek sengketa. Yang keempat, adanya permohonan pendaftaran tanah yang dilakukan oleh keluarga Muller terhadap tanah-tanah sengketa. Yang kelima, keluarga Muller mempunyai hak yang lebih kuat dibanding warga Dago Elos sebab keluarga Muller sebagai pemegang hak atas tanah negara bekas hak barat tersebut dapat membuktikan riwayat asal-usul kepemilikan atas objek sengketa, sehingga keluarga Muller adalah pihak yang berhak mendaftarkan hak atas tanah objek sengketa. Selanjutnya masuk ke analisis pertimbangan hakim kasus Dago warga Elos dengan keluarga Muller.
Masalah pertanahan di Indonesia menjadi masalah adalah karena adanya dualisme hukum yang berada di Indonesia, namun dengan hadirnya UU mengakibatkan perubahan sama menimbulkan unifikasi yang terhadap hak atas tanah tersebut. Oleh karena adanya UU akhirnya seluruh tanah tidak tunduk lagi kepada buku 2 BW ataupun tunduk pada hukum adat, dan tanah tersebut wajib tunduk pada UU dengan penyesuaian sudah tercantum dalam UU. Dalam UU terdapat 3 bentuk konversi tanah hak atas tanah, yaitu hak atas tanah berasal dari tanah barat, konversi hak atas tanah berasal dari hak dari Indonesia, dan konversi hak atas tanah yang berasal dari tanah swap raja. Pelaksanaan konversi hak atas tanah pun tunduk pada Peraturan Menteri Agraria Nomor 2 Tahun 1960, pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Pokok Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun 1992 tentang penegasan konversi dan pendaftaran bekas hak-hak Indonesia atas tanah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1979 tentang ketentuan-ketentuan mengenai permohonan dan pemberian tanah ialah dengan melakukan pendaftaran tanah, karena konversi tidak terjadi secara otomatis, tetapi perlu permohonan pengajuan oleh para pihak yang memerlukannya. Jika dikaitkan dengan kasus di atas, masalah berasal karena tidak diajukannya konversi tanah oleh keluarga Muller. Tujuan dari laksanakan pendaftaran ini ialah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah. Selain daripada itu, adanya hak-hak atas tanah di atas tanah-tanah negara menjadikan kewenangan negara terhadap tanah tersebut menjadikan terbatas. Walaupun negara mempunyai hak menguasai negara atas tanah, karena hak menguasai negara atas tanah adalah sebuah bentuk pelimpahan kewenangan dari hak bangsa Indonesia kepada negara sebagai organisasi pada tingkat yang tertinggi. Kembali lagi, menurut Ahmad Ruby, tanah harus dipergunakan untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat secara lahir, batin, adil, dan merata. Sedangkan di sisi lain juga harus dijaga kelestariannya, sebab tanah memiliki arti penting arti penting dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, wewenang negara dalam hak milik atas tanah adalah sebagai berikut: mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa tersebut. Yang kedua itu menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antar orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa. Menetapkan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan angkasa. Lebih lanjut, disebutkan dalam pasal 28H ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945, elemen kedua, setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi. Hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara wewenang oleh siapapun. Dalam kasus ini diketahui bahwa terdapat sebagian masyarakat yang sudah memiliki sertifikat tanah yang digugat oleh keluarga Muller. Namun, dalam melakukan pertimbangan hakim, Mahkamah Agung tidak mempertimbangkan adanya sertifikat yang dimiliki oleh warga Dagoelos sebagai pertimbangan yang memiliki kekuatan hukum. Namun, dikarenakan warga Dagoelos menerima sertifikat karena menduduki tanah tersebut sudah dengan kurun waktu yang lama, sehingga keputusan peninjauan kembali tersebut tidak memastikan bahwa adanya hak otentik untuk menguasai tanah tersebut. Lebih lanjut, berdasarkan pasal 28H ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945, amandemen kedua menyebutkan bahwa hak milik pribadi tidak boleh diambil alih oleh siapapun. Dengan begitu, pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara ini nomor 109 PK garing PDT garing 2022 tidak sesuai dengan aturan pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 dan juga pasal 28 ayat 2 Undang-Undang 1945 amandemen kedua serta pasal 33 ayat 3 Undang-Undang 1945.